Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan khairal umam hatta yakunu syuhada'a yawmal qiyamati ala sa'iril umam alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am ajaluha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haud wa syafa'at wal maqam syahadatan tunji qailaha minal qur'il nizam fi yawmil istihad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling istimewa, nikmat Islam, begitu juga nikmat sehat badan. Shalawat beserta salam mudah-mudahan ditetapkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi teragung, Nabi termulia, Nabi teristimewa, tersuci yang penuh kasih sayang terhadap kita sebagai umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh tabi'in, atba'ut tabi'in, muslimin muslimat, mukminin mukminat sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, yang tentunya yang sama-sama kita cari adalah ridho Allah, yang sama-sama kita cari adalah ampunan Allah, yang sama-sama pada kesempatan malam hari ini kita memuliakan Nabi kita mengagungkan Nabi kita melalui peringatan hari kelahirannya. Yang sama-sama kita hormati adalah Abu Hasan Taksim yang sudah memimpin maulid, juga ada Habib Ali Al-Qurus, dan sekitar jamaah sekalian yang satu tujuan berangkat dari rumah masing-masing, baik yang dekat ataupun yang jauh, hanya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita tanamkan di dalam hati kita, apa itu peringatan maulid, apa itu mauludan. Yang pertama, tanamkan di dalam hati kita bahwa makhluk yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling utama, makhluk yang paling istimewa. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna kamil anbiya'i. Wajib ditanamkan di dalam keyakinan diri kita bahwa Nabi termulia, bahwa Nabi teragung, bahwa Nabi yang paling utama, bahkan di antara sekian banyak makhluk Allah yang paling utama, yang paling istimewa adalah
Sehingga ketika kita menanamkan bahwa Nabi kita yang paling utama, yang paling agung, yang paling istimewa, satu perangkat di dalamnya haram meyakini ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalaupun ada, kita wajib menolaknya. Jadi Nabi kita itu merupakan Nabi penutup. Ini bagian daripada mengagungkan kita terhadap Nabi kita. Jadi isi daripada maulid, isi daripada Quran, tanamkan yang pertama bahwa makhluk yang termulia, teragung, teristimewa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Dari dunia sampai akhirat, Nabi kita yang paling istimewa. Setelah kita mengagungkan Nabi kita, setelah kita mengistimewakan Nabi kita, yang kedua, muliakan Nabi kita. Karena seseorang tidak mungkin memuliakan orang yang hina. Contoh urusan dunia saja. Seseorang mempunyai jabatan, apakah itu jabatannya presiden, apakah itu jabatannya gubernur, itu merupakan satu kemuliaan urusan dunia, sehingga siapapun pasti menghormatinya karena orang tersebut agung urusan dunia. Ini bukan cuma urusan dunia, dan yang mengagungkannya adalah Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengagungkan Nabi kita, sehingga kita wajib memuliakan sesuatu yang diagungkan Allah, wajib memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Saking agungnya beliau, saking mulianya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu hadis qudsinya, "Man farraqa baini wa baina habibi anzabtuhu." Barang siapa yang memisahkan aku dan kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan disiksa, pasti dia akan diazab. Artinya, Allah, seseorang mengakui beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi kita, akan disiksa. Seseorang mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Nabi kita, akan disiksa. Seseorang taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi kita, akan disiksa. Seseorang memuliakan Allah, tidak memuliakan Nabi kita, akan disiksa. Allah sendiri tidak rela dirinya dipisahkan dengan kekasihnya. Apalagi kita sebagai umatnya. Allah saja Sang Maha Pencipta memuliakannya, mengagungkannya. Kita sebagai umatnya, apalagi wajib kita mengagungkan, wajib kita memuliakan. Dasarnya kita berharap syafaat dari dunia sampai akhirat. Yang kita nanti adalah syafaat. Setelah kita mengagungkan, setelah kita memuliakan, maka yang ketiga, tanamkan rasa cinta untuk belajar mencintai dari sekarang. Tidak mungkin seseorang cinta terhadap orang yang tidak mulia. Menurut pandangan dirinya, bila mana seseorang mencintai, itu adalah orang yang mulia. Menurut pandangan dirinya, apapun itu, kita cinta burung, burung itu tidak mulia oleh kita. Kita cinta kucing, kucing itu tidak mulia oleh kita. Cinta terhadap apapun tidak mungkin mencintai kalau yang dicintai tidak ada kemuliaan. Nah, ini sudah kita tanamkan keagungannya, sudah kita tanamkan kemuliaannya, kita tanamkan kecintaan.
ahlus sunnah. Tanda-tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mencintai ajarannya. Tadi kata Habib sudah disinggung, belajarlah dari hal yang terkecil. Qobliyah dan baqiyah jangan sampai tertinggal. Duha walau rakaat meskipun hanya 2 rakaat, witir meskipun hanya 1 rakaat, karena itu bagian daripada ajaran sucinya Rasulullah SAW. Maka ketika kita melaksanakannya, itu adalah bukti cintanya kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat, tanamkan di dalam diri kita rasa syukur. Alhamdulillah. Tanamkan di dalam hati kita syukur nikmat dijadikan sebagai umatnya Nabi akhir zaman, dijadikan sebagai umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semata-mata anugerah dari Allah, tanpa kita meminta, tanpa kita memohon, tanpa kita bermunajat. Allah yang menghendaki kita yang dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara jamaah rahimahullah, umat-umat terdahulu yang begitu hebat dan lama beribadahnya kepada Allah, mereka pun berharap ingin dijadikan sebagai umat Nabi Isa. Sekalipun diriwayatkan Nabi Isa ketika berusia 33 tahun, beliau berdoa kepada Allah ingin dijadikan sebagai umat Nabi Isa. Padahal beliau seorang nabi, padahal beliau seorang rasul, padahal beliau seorang ulul azmi, tapi berdoa, Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi. Nah, diri kita tidak bukan apa-apa, tidak mempunyai kemuliaan apapun, tetapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya sampai mengharamkan surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu. Pertama, surga haram dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sehingga nabi kita yang terlebih dahulu masuk dalamnya. Dan yang kedua, surga haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu yang begitu hebat ibadahnya. Harus umat Nabi akhir zaman dulu. Ini yang patut kita syukuri, ini yang wajib kita syukuri. Melihat kita ibadah tidak seberapa, ilmunya pun tidak seberapa, ketika umurnya pun tidak panjang-panjang kali orang dulu, pendek-pendek, ketika ibadahnya pun tidak rajin-rajin kali orang dahulu, tidak. Tetapi giliran masuk surga adalah orang-orang yang pertama dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ini yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Maka kita tanya kepada diri kita, apakah salah kita memperingati hari kelahiran orang yang mencintai kita? Kan jelas tidak. Apa salahnya kita memperingati hari kelahiran orang yang jelas-jelas mencintai kita? Jelas mencintai. Sampai surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu. Allah karena memandang kasihnya Nabi kita ada di belakangnya. Maka kita bersyukur dengan adanya pernyataan Maulid. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ingin menanamkan menumbuhkan rasa syukur kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar jasanya, bahkan tidak bisa diukur dengan apapun saking besarnya. Para ulama mengatakan wasitatul uzma fi wujudi kulli syai'in.